Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal antara mesin yang karakternya panas dengan kebutuhan oli mesinnya. Kalau sekarang sih menurut penulis sebenarnya bukan karena mesinnya lebih panas, tapi karena olinya yang jadi nggak tahan panas. Jadi yang namanya mesin menurut penulis bukan karena mesinnya itu panasnya berlebihan, karena kalau panasnya berlebihan dengan coolant yang standar pasti banyaklah kendaraan yang sering mengalami overheat. Karena kan pabrikan itu rekomendasinya rada goblok gitu ya. Kok daerah tropis, daerah panas kok disuruh pakai 50% konsentrat kulannya. Itu goblok itu. Karena yang namanya rekomendasi kulan kalau di luar negeri gak ono sing sebodoh itu ya. Daerah panas konsentrat kulannya sedikit, daerah dingin konsentrat kulannya banyak. Maksimal 50% tapi kalau nggak salah. Itu yang jadi faktor pendinginan mesin. Kalau memang mesinnya panas, pasti akan sering mesin itu mengalami overheat. Kalau mesin nggak mengalami overheat berarti bukan mesinnya yang makin panas. Kalau tren sekarang sih karena pemakaian oli encer oli encer yang dari daya tahan panasnya sangat kurang. Mungkin ada yang ngomong full sintetik, oke lah, daya tahan panasnya lebih baik dari sisi penguapannya. Tapi sayangnya biasanya daya tahan panasnya terhadap perubahan kimia, perubahan warna olinya lemah. Jadi mungkin olinya itu tahan sekali terhadap penguapan, tapi olinya cepat sekali gosong. Kalau cepat sekali gosong, kalau sudah gosong, sifat olinya sudah tidak sesuai dengan kemampuannya. Sifat oli sudah hilang. Cairan yang warnanya hitam itu sudah nggak layak lagi dipakai sebagai oli mesin. Karena itu zaman dulu orang itu salah satu indikasi oli perlu diganti itu adalah dari warna oli. Jadi ada namanya blotter test. Oli diteteskan ke kertas, dibiarkan 1 jam atau beberapa jam lalu dilihat warnanya. Kalau warnanya sudah coklat, itu harus diganti olinya. Tapi apa nggak merasa aneh karena sekarang ini dalam tanda kutip pakar-pakar itu tidak merekomendasikan cara itu lagi untuk ganti oli. Kenapa? Karena kalau pakai seperti itu maka oli kelihatan jelas nggak awet. Umur oli misalnya cuma 500 km, 1000 km, itu kan sangat terlalu pendek untuk sebuah pemakaian kendaraan. Sebenarnya sih memang yang namanya oli itu bisa nggak awet, itu tergantung dari jenis mesinnya juga. Sekarang ini repot emang kalau oli. Kalau oli bahannya daur ulang itu kelemahannya mudah menguap. Ada yang sangat mudah sekali menguap, ada yang termasuk cukup parah juga penguapannya. Terutama oli-oli yang warnanya bening. Yang bening sekali Kalau yang agak kuning-kuning sedikit itu biasanya beda lagi. Biasanya warnanya cepat jadi hitam. Jadi sekarang sudah beda dari zaman dulu.
Kalau dulu itu olinya bagus-bagus, dipanasi itu ya stabil, nggak cepat menguap, nggak cepat berubah warna. Kalau sekarang kita ya opsinya cuma dua, yang cepat hitam atau cepat berubah warna. Tapi sayangnya mau nggak mau kita harus terima itu, karena ya pilihan olinya adanya cuma itu. Dari pabrik oli sudah mengurangi pilihan oli-oli tersebut. Ini terutama kalau kita pingin murah ya. Kalau kita pingin murah, pingin hemat, mau nggak mau kita harus ya pakai pilihan itu. Jadi opsi sekarang wis kayak gitu udah. Bahkan kita beli mahal pun ya sama saja. Harus pilih ya, terutama yang warnanya itu cepat sekali jadi hitam, kemampuan olinya yang buruk. Ini berlaku sampai oli 300 ribuan gitulah kira-kira. Jadi kebanyakan oli seperti itu. Jarang sekali oli yang ya benar-benar layak ya. Dan repotnya ya karena makin lama oli baik itu makin berkurang. Oli yang dulunya baik sekarang jadi berkurang baiknya, atau malah jadi buruk, jadi nggak bisa lagi dipakai, jadi nggak layak dipakai. Jadi kalau sudah seperti itu ya wis ya terpaksa lah kita memperpendek masa penggantian oli. Jadi ada yang di mobil ganti oli tiap 2000 km, ada yang di motor tiap 1000 km. Ya karena itu, karena kualitas oli sekarang memang turun. Kalau mesin sudah kadung rusak, bisa lebih pendek lagi kebutuhan ganti olinya. Yang motor ya bisa sampai 500 km sekali ya. Ya penulis emang bisa kasih rekomendasi oli, tapi ya karena dunia oli selalu berubah, oli-oli baik makin langka, ya mau nggak mau ya caranya ya coba dilihat lah pakai uji pemanasan, mana oli yang lebih cepat hitam, mana yang enggak. Karena sekarang terbukti minyak goreng itu lebih tahan panas, nggak cepat berubah warna, nggak cepat menguap. Kalau memang butuhnya oli encer, mending campur oli kental dengan minyak goreng ya. Itu pasti untuk sisi penguapannya bakal lebih baik daripada oli mesin pada umumnya. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.